Makanan merupakan kebutuhan utama manusia. Namun, banyak produk pangan mudah mengalami kerusakan akibat pertumbuhan mikroorganisme, paparan cahaya, udara, dan kelembapan tinggi. Kerusakan ini sering terjadi selama proses distribusi, penyimpanan, hingga penjualan. Menurut Food and Agriculture Organization, sekitar 1,3 miliar ton makanan terbuang setiap tahun di dunia. Salah satu penyebab utamanya yaitu menurunnya kualitas pangan akibat pertumbuhan mikroorganisme, kontaminasi, oksidasi, dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan teknologi pengemasan yang mampu melindungi agar makanan menjadi aman, tahan lama, dan kualitasnya tetap terjaga dari proses produksi hingga distribusi. Di era modern ini, distribusi pangan semakin luas dan produk pangan harus tetap terjaga dan memiliki daya tahan simpan yang panjang. Oleh karena itu, industri pangan harus memiliki produk yang tetap aman, tahan kontaminasi, dan juga harus tetap terjaga dan memiliki daya simpan yang panjang. Oleh karena itu, industri pangan memilih kemasan logam seperti produk kaleng sebagai salah satu solusi utama. Kemasan kaleng memiliki sifat barier yang tahan terhadap oksigen, uap air, dan mikroorganisme, sehingga produk memiliki umur simpan yang panjang. Kemasan kaleng memiliki sifat yang tahan terhadap benturan dan juga cocok untuk sterilisasi pada komersial. Produk kaleng cocok untuk distribusi dan juga seperti contohnya pada susu, pada minuman, dan juga pada kemasan buah potong. Kemasan kaleng adalah kemasan berbahan dasar logam seperti timplate dan aluminium. Digunakan untuk melindungi produk pangan supaya lebih awet. Kemasan ini termasuk kemasan primer karena bersentuhan langsung dengan produk, termasuk kemasan kaku atau rigid packaging dan juga kemasan hermetis karena kedap udara. Pada kemasan kaleng terdapat mekanisme fisik, kimia, dan biologi yang dipengaruhi oleh struktur serta lapisan kaleng itu sendiri. Secara fisik, badan kaleng yang terbuat dari baja berlapis timah atau aluminium memiliki struktur kuat dan kaku sehingga mampu melindungi produk dari benturan, tekanan, cahaya, dan udara luar. Penutup rapat pada bagian sambungan atau seming juga membuat kaleng bersifat hermetis atau kedap udara. Secara kimia, bagian dalam kaleng biasanya dilapisi coating atau lapisan pelindung seperti enamel untuk mencegah reaksi antara logam dan makanan. Lapisan ini membantu menghambat korosi serta mencegah perubahan rasa, warna, dan aroma akibat oksidasi atau kontak langsung dengan logam. Secara biologi, setelah produk dimasukkan dan kaleng ditutup rapat, dilakukan proses sterilisasi suhu tinggi. Struktur kaleng yang tahan panas memungkinkan proses ini membunuh mikroorganisme seperti bakteri, kamir, dan kapang tanpa merusak kemasan sehingga produk menjadi lebih aman dan tahan lama. Adapun kelebihan dari kemasan kaleng, yang pertama adalah karena sifatnya barier, jadi dalam distribusi kemasan kaleng lebih aman. Yang kedua adalah karena kemasan kaleng memiliki sifat yang barier sehingga cocok untuk proses sterilisasi dengan suhu tinggi sehingga produk lebih aman. Yang ketiga adalah kemasan kaleng dapat didaur ulang. Tadi kan sudah saya sebutkan beberapa kelebihan dari kemasan kaleng. Namun, kemasan kaleng sendiri juga ada beberapa kekurangan. Yang pertama adalah karena dia itu kandungannya itu logam, jadi kemasan kaleng itu bersifat korosif. Yang kedua adalah kemasan kaleng itu berat. Dan ketiga adalah kemasan kaleng butuh yang namanya perlindungan. Dan yang keempat, biaya daripada kemasan kaleng sendiri itu cukup relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kemasan plastik. Pengemasan kaleng telah banyak diterapkan pada berbagai produk pangan sehari-hari. Contohnya seperti produk sarden, susu kental manis, jagung manis, dan buah kaleng yang umumnya menggunakan kaleng berbahan tin plate karena kuat dan mampu melindungi produk dengan baik. Selain itu, ada juga minuman soda yang lebih banyak menggunakan kaleng aluminium karena lebih ringan, tahan korosi, dan praktis untuk distribusi.